Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas tentang apa sih 5 peluang kerja masa depan ya bagi Gen Z. Gen Z itu adalah anak-anak yang lahir tahun 2000-an ke atas ya. Dan prodi apa yang sesuai untuk peluang kerja tersebut. Nah, ini gambar ini nanti bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan kalian yang sudah kelas 12 atau yang sedang ada di duduk di kelas SMA ya, untuk menentukan pilihan jurusan yang kira-kira masa depan itu sangat dibutuhkan, terutama di dunia kerja. Nah, saya kupas satu-satu, nanti ini mudah-mudahan bisa membantu menjadi salah satu referensi. Yang pertama adalah content writer. Apa sih content writer itu? Jadi orang-orang yang bekerja di content writer adalah mereka itu para penulis profesional yang memproduksi konten-konten menarik di media online. Kenapa media online? Karena sekarang itu hampir 70% orang itu kalau mengakses informasi itu lebih ke online daripada ke media cetak. Untuk itu konten yang mereka ciptakan itu bisa berbentuk artikel blog, post di media sosial atau apapun yang ditulis dalam platform online, karena banyaknya migrasi orang-orang dari dunia cetak ya, dari informasi berbasis cetak ke informasi berbasis online, sehingga para content writer di dunia online ini sangat-sangat dibutuhkan sekarang, apalagi masa depan. Nah, prodi apa yang sesuai untuk orang-orang yang memiliki keterampilan content writer, yaitu ya ilmu komunikasi, ada ilmu kehumasan, bagaimana membangun relasi dengan sesama menggunakan bahasa tulis, kemudian sastra Inggris, karena kebanyakan konten-konten itu supaya bisa universal itu menggunakan bahasa Inggris, dan juga bisa sastra Indonesia, bagaimana memilih paduan kata yang pas, yang mudah dimengerti dan sederhana dan cepat diterima oleh para user atau para pengguna. Yang kedua adalah UI dan UX designer. UI dan UX designer adalah mereka yang bertugas untuk membuat aplikasi atau situs yang mudah digunakan oleh pengguna dan terlihat keren serta bagus, tetapi simpel. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk bagaimana aplikasi itu user friendly. Jadi kayak kalau kita pegang gadget gitu ya, ada fitur-fiturnya itu sangat enak dioperasikan, mudah, sederhana, sehingga orang-orang itu nggak ribet di dalam menggunakan produk teknologi atau teknologi berbasis informasi. Nah, mereka ini orang-orang yang biasanya lahir dari prodi-prodi yang berikut ini ya. Ada sistem informasi, kemudian teknologi informasi, teknik informatika, arsitektur karena itu menyangkut dengan desain apa itu desain teknologi ya, kemudian desain grafis. Nah, UI UX ini yang sangat berperan dalam memberikan layanan kepuasan kepada para konsumen atau kepada pelanggan sebuah fitur teknologi, sehingga orang itu merasa nyaman, merasa apa itu simpel di dalam mengakses sebuah aplikasi atau sebuah platform digital, sehingga mereka akan mudah sekali untuk familiar dan mudah sekali mengoperasikan konten tersebut. Yang ketiga lebih spesifik, kalau tadi itu adalah UI UX designer, ini UX writer. Jadi bagaimana profesi ini bertugas untuk membuat kata-kata yang indah dan enak dibaca oleh konsumen di dalam produk digital yang mereka tawarkan. Jadi sebuah ikon-ikon yang berupa teks itu tidak sembarangan ya dibuat oleh seseorang yang tidak punya ilmunya, tetapi dia memang sengaja didesain oleh para UX writer ini untuk mudah dijangkau atau untuk mudah menjangkau lapisan masyarakat, bahkan dari pendidikan yang rendah sampai pendidikan yang tinggi, sehingga platform digital yang mereka hasilkan itu bisa marketable ya, bisa digunakan atau bisa familiar di tangan siapapun. Nah, itu adalah peran dari UX writer. Siapakah orang-orang yang apa itu punya keterampilan itu? Mereka yang jurusannya itu adalah DKV, desain komunikasi visual, ilmu komputer, dan juga jangan lupa ilmu psikologi, karena orang-orang psikologi itu tahu kecenderungan seseorang itu lebih menyukai yang misalnya bentuk
geometri ya, atau bentuk ruang itu apakah kotak, apakah bulat, apakah segitiga, fitur-fiturnya itu yang lebih disukai oleh seseorang dengan umur-umur tertentu ya. Sehingga orang-orang psikolog itu sangat dibutuhkan atau sangat membantu di dalam proses penyusunan platform digital. Yang keempat ada digital marketer. Jadi hampir 75% sekarang itu produk-produk itu ditawarkan, baik itu jasa atau barang, itu ditawarkan melalui platform digital. Dan ini dibutuhkan orang khusus, sehingga digital marketer itu orang-orang yang memiliki strategi pemasaran produk atau jasa menggunakan media digital dan internet. Ini tidak bisa dihindari karena sekarang ada era digital, maka bagaimana memprospek konsumen itu menggunakan pendekatan digital, dan ini nggak bisa sembarangan, butuh pengetahuan khusus. Untuk itu orang-orang yang bisa terjun di dunia ini adalah mereka yang lulusan dari jurusan komputer dan teknologi, ilmu bisnis ya tentunya, kemudian statistika bisnis karena ini akan melihat kecenderungan konsumen itu di dunia digital itu bagaimana. Ini dibutuhkan ilmu statistika bisnis, kemudian ilmu komunikasi karena ini berhubungan dengan bagaimana mempengaruhi orang menggunakan platform digital, kemudian desain komunikasi visual ini terkait dengan nanti model-model marketing di dunia digital itu pasti akan melibatkan sebuah desain yang simple, sederhana, tapi sangat nyaman untuk menarik minat para konsumen. Dan juga lagi-lagi orang psikologi, karena kecenderungan seseorang pada umur-umur tertentu itu memiliki tipikal atau ciri yang berbeda, dan itu orang-orang psikolog yang paling tahu. Nah, makanya jurusan-jurusan yang ada di bawah ini sangat dibutuhkan di masa yang akan datang, karena dunia digital akan sangat mempengaruhi pola interaksi antar manusia. Yang terakhir ini adalah sosial media spesialis. Nah ini dulu sosial media itu seolah hanya hiburan, tapi sekarang bisa menjadi bagian dari sebuah kebutuhan, karena posisi ini fokus pada menciptakan konten digital yang kreatif dan menarik ya untuk berbagai platform media sosial perusahaan tertentu, untuk ini yang penting meningkatkan brand awareness atau rasa kepemilikan terhadap sebuah brand tertentu, memperkuat usaha marketing dan juga mendorong angka penjualan. Jadi dengan pendekatan orang-orang sosial media spesialis itu, para konsumen itu akan loyal dengan produk tertentu. Nah, jurusan-jurusan yang dibutuhkan untuk keterampilan ini adalah mereka yang mendalami ilmu manajemen ya di dalam sebuah perusahaan, kemudian hubungan masyarakat ini sangat penting, dan juga ilmu komunikasi. Ini adalah beberapa referensi ketika kita memilih sebuah prodi, sebuah jurusan itu, pilihlah prodi atau jurusan yang peluangnya ke depan itu masih prospek, bukan prodi atau jurusan yang ke depan itu malah bisa diganti oleh mesin atau oleh benda ciptaan manusia. Bismillah, mudah-mudahan ini membantu. Tetap semangat, tetap optimis para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.